Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jalim an-namsi wan sa'iri juhali wa ihya ad-dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukra ala nikmatil aqli wa nikmatil sihatil badani fadlillah ta'ala ila hadratin bil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali bitikramana khususan khasatan ila mu'alif ahda kitab ahkamul janais Sayyid Muhammad Ali Mursyidi bin Rahmat Adamawi Ajmitan Amidi wa masyayikhina wa mu'alif kutub allati ta'lamna wa lamna sa'na lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya mu'minina amin. Nggih. Monggo kula njenengan sedaya lekasi ngaji kitab Ahkamul Janais. Untuk saat ini halaman 19 ya, halaman 19 faslun ma yustahabu fil ghusli. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana biha bi'alami fitaran amin. Faslun utai kikono fasa suci. Faslun utai kikono fasa suci. Ma utai kiku perkara. Ma utai kiku nerangake perkara. Ma utai kiku nerangake perkara. Yustahabu kang den sunatake apa ma. Yustahabu kang den sunatake apa ma. Fil ghusli ing dalem wong kang ngedusi. Fil ghusli ing dalem wong kang ngedusi mayit ya. Fil ghusli ing dalem wong kang ngedusi mayit. Wayam bagi lan prayoga. Wayam bagi lan prayoga. Apa ayakuna ing yen ta ana. Apa ayakuna ing yen ta ana. Sapa al-ghasilu wong kang ngedusi mayit. Sapa al-ghasilu wong kang ngedusi mayit iku aminan wong kang temen. Iku aminan wong kang temen utawa kena den percaya. 5 krana perkara. 5 krana perkara ruwiya kang den liwatake. Ruwiya kang den liwatake an Ibnu Umar saking Ibnu Umar. An Ibnu Umar sang Ibnu Umar mesti anak lanange Sayyidina Umar. Sapa ya kuwi Abdullah kang dadi anak lanange Umar. Radhiyallahu anhu. Apa anahu taman satune Ibnu Umar. Apa ana taman satune Ibnu Umar iku kala dawuh sapa Ibnu Umar. Iku kala dawuh sapa Ibnu Umar. La yaghsilu matakum ing dawuh la yaghsilu matakum ilah. La yaghsilu ora kena ngedusi.
layang silu ora kena ngedusi mautakum ing pira-pira wong mati sira kabeh mautakum ing pira-pira wong mati sira kabeh sapa ilal makmununa angin pira-pira wong kang temen utawa jujur sapa ilal makmununa angin pira-pira wong kang temen utawa jujur wali anahu lan krana temen setune ghasil wali anahu lan krana temen setune ghasil iku idza lam yakun ari kalane ora ana sapa ghasil iku idza lam yakun ari kalane ora ana sapa ghasil iku aminan wong kang temen iku aminan wong kang temen lam yakman mongko ora temen sapa ghasil alayastaufa yen to ora nuhoni utawa nyempurnakake sapa ghasil al-ghusla ing ngedusi warubama satara lan terkadang nutupi sapa ghasil warubama satara lan terkadang nutupi sapa ghasil ma ing perkara yadharu kang petela apa ma min jamilin saking kebagusan ayudhiru utawa jelasake sapa ghasil ma ing perkara yara kang ningali sapa ghasil mingka bikin saking perkara kang ala wa istahabu lan den sunatake apa ayus taro ing yen to den tutupi sapa al mayitu mayit anil uyuni saking pira-pira peninggal lianahu krana temen setune mayit awasane kelakuan lianahu krana temen setune kelakuan iku qad yakunu terkadang ana iku fi badani ing dalem badane mayit apa aibun cacat kana kang ana sapa mayit iku yaktumuhu
ngumpetake sapa mayit ing ep. Eko yaktumu ngumpetake sapa mayit ing ep. Waroba majatamaa lan terkadang kumpul. Waroba majatamaa lan terkadang kumpul fi maudhi'in ing dalem siji panggonan. Fi maudhi'in ing dalem siji panggonan mimbadani sanging badane mayit. Mimbadani sanging badane mayit apa damun getih. Apa damun getih. Payarahu mongko weruh ta ningali ya. Payarahu mongko weruh ta ningali sapa awas payarahu mongko weruh ta ningali ing dam sapa man wong layak ribu kang ora ngerti sapa man fayadunu mongko nyono sapa man ana dzalika ing temen sedene mengkono-kono dam temen sedene mengkono-kono dam iku ukubatun siksa wasuk akibatin lan olone pungkasan wa istahabulan den sunatake apa alayastana ing yen to ora nyuwun tulung sapa ghusil. Apa alayastana ing yen to ora nyuwun tulung sapa ghusil. Bigari kelawan liyane ghusil. Ingkana lamun ono iku fi ing dalem ghusil apa kifayatun kecukupan wa ini tajan lan lamun butuh sapa ghusil ila mu'inin maring wong kang nulungi ya istana mongko nyuwun tulung sapa ghusil. Biman kelawan wong labuta kang tan kena ora lau kediman iku awas labuta kang tan kena ora lau kediman apa minhu guslu wa istahabulan den sunatake apa ayakuna ing yen to ana iku bikurbi ing dalem pareke mayit apa mujmaratun
padupan wangi. Apa mujmaratun padupan wangi. Hatta idza kanat sehingga are kalane ana. Hatta idza kanat sehingga are kalane ana iku lau kedhe mayit. Iku lau kedhe mayit apa raikatun gondo utawa ambu. Apa raikatun gondo lam tadhar mongko ora pertelo apa raikah. Lam tadhar mongko ora pertelo apa raikah. Wal aula utahe kang luwih utama. Wal aula utahe kang luwih utama iku ayak sila yen to ngedusi sapa ghasil. Iku ayak sila yen to ngedusi sapa ghasil fi komisin ing dalam klambi kurung. Fi komisin ing dalam klambi kurung 5 krana perkara. 5 krana perkara rawat kang riwayatake. Rawat kang riwayatake sapa satu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam temen sedene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku gosa luhu ngedusi sapa sahabat ing Nabi. Iku gosa luhu ngedusi sapa sahabat ing Nabi wa alaihi lan iku ing ngatasé Nabi komisun utawi klambi kurung. Komisun utawi klambi kurung. Yasubuna ngosoki sapa sahabat. Yasubuna ngosoki sapa sahabat alai ing atase Nabi. Ya ngesokake ora ngosoki. Yasubuna ngesokake ngono, ngesokake sapa sahabat. Yasubuna ngesokake sapa sahabat alai ing atase Nabi almaa ing banyu. Wayadlikunahu lan ngosoki sapa sahabat ing Kanjeng Nabi. Wayadlikunahu lan ngosoki sapa sahabat ing Kanjeng Nabi mingfoki saking ndukure Jeng Nabi. Mingfoki saking ndukure Jeng Nabi. Wali ana dzalika lan krana temen sedene mengkono-mengkono fi komis. Wali ana dzalika lan krana temen sedene mengkono-mengkono fi komis iku astaru luweh nutupi. Fakana mongko ana apa astaru iku ala luweh utama. Wal ma'u utawi banyu. Albari tukang adem. Iku ala luwih utama. Minal ma'i tinimbang banyu. Al musakhoni kang panas. Lianal barida karena temen sedene banyu kang adem. Lianal barida karena temen sedene banyu kang adem iku yukawihu nguwatake apa maul barid ing mayit. Wal musakhonu utawi banyu kang panas. Iku
yarqiyahu iku yarqiyuhu iku yarqiyuhu ngapesake apa ma'ul musakhon iku yarqiyuhu ngapesake apa ma'ul musakhon ing mayit. Saiki ngene, wa ing kanan lan lamun ana iku bihi kelawan mayit apa wasakun reget laya ziluhu kang ora bisa ngilangi ing wasah apa ilal musakhonu angin banyu kang panas awil baradu utawa ana apa banyu kang adem sadidan kelawan banget wayang khofu lan kuatir sapa gosil wong kang ngedusi ministik malil baridi saking amrih nggunake banyu adem gosalahu mongko ngedusana sapa gosil ing mayit belum mensakoni kelan banyu kang panas. Jadi pasalnya menerangkan tentang sesuatu yang disunahkan bagi orang yang memandikan jenazah, mayat. Perlu sampeyan ketahui bahwasanya sebaiknya orang yang ditugaskan untuk memandikan jenazah atau mayat itu orang yang mempunyai sifat amanah. Orang yang mempunyai sifat bisa dipercaya. Karena berlandaskan dengan sesuatu yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar, yang mana Abdullah bin Umar beliau itu mengatakan janganlah memandikan dari mayat kalian semua kecuali orang yang mempunyai sifat amanah. Jadi kita itu tidak boleh menyerahkan pemandian mayat dari keluarga kita kecuali orang yang benar-benar mempunyai sifat amanah. Jadi kalau memang orang yang memandikan itu tidak mempunyai sifat amanah, jangan kamu serahi untuk memandikan jenazah keluargamu. Dan karena sesungguhnya orang yang memandikan jenazah itu ketika dia itu tidak mempunyai sifat amanah, maka bisa saja dia itu di dalam memandikan jenazah tidak disempurnakan pemandiannya. Mungkin ada anggota-anggotanya yang mayit yang sukar untuk dialiri air, lantas dia meremehkan hal itu. Akhirnya pembasuhan mayit atau memandikan mayit tersebut tidak bisa sempurna. Karena apa? Ada bagian-bagian tubuh mayit yang tidak terkena basuhan. Nah, karena dia tidak mempunyai sifat amanah, sudah dianggap sempurna. Padahal ada bagian-bagian tubuh yang tidak terkena basuhan. Dan terkadang lagi orang yang memandikan jika dia tidak mempunyai sifat amanah, bisa saja dia itu menutupi sesuatu dari kebaikan mayit. Ya, jadi kebaikan mayit itu malah ditutupi, enggak diberitakan kepada orang lain. Mungkin dari mayit itu kelihatan sesuatu yang baik. Mungkin mayit wajahnya kelihatan berseri-seri, kelihatan tersenyum, atau ada bau harum dari tubuhnya mayit. Ini justru kalau yang memandikan ini tidak mempunyai sifat amanah, malah disembunyikan, tidak
beritakan kepada orang lain. Namun malah sebaliknya, kalau ada sesuatu kejelekan dari mayit, malah ia beritakan kepada orang lain. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai sifat amanah. Makanya kita dilarang untuk menyerahkan pemandian jenazah saudara-saudara kita atau keluarga kita kepada orang-orang yang bertugas memandikan, tapi dia tidak mempunyai sifat amanah. Nah, disunahkan juga ketika kita memandikan jenazah untuk menutupi jenazah tersebut dari pandangan manusia. Maksudnya carilah tempat yang sepi dari manusia. Carilah tempat yang tertutup dari pandangan manusia ketika kita memandikan jenazah dari keluarga kita atau saudara-saudara kita muslim. Nah, karena terkadang pada tubuh mayit ini ada sesuatu aib atau sesuatu yang tidak pantas untuk diperlihatkan, tidak pantas untuk diberitakan kepada orang lain. Mungkin di dalam tubuh mayit ini ada suatu cacat yang mana si mayit ini semenjak hidupnya menutupi kecacatan tersebut, tidak diberitakan kepada orang lain. Bahkan mungkin orang yang terdekat dengannya saja tidak diberitahu. Nah, ketika dia itu meninggal dunia, otomatis kan bisa diketahui toh. Yang mengetahui siapa? Orang yang memandikannya. Nah, jika orang yang memandikannya ini tidak mempunyai sifat amanah, tidak mempunyai sifat bisa dipercaya, bisa saja perkara yang semestinya ia sembunyikan malah ia beritakan, malah ia buat bahan gunjingan dengan orang lain. Dan terkadang pada sebagian tubuh mayit ini ada darah, ada bagian tubuh mayit penuh darah. Kalau sampai si mayit ini tidak ditutup dari pandangan manusia, bisa saja orang yang tadinya tidak mengerti akan darah tersebut, ketika terbuka tempatnya, akhirnya orang tersebut menjadi tahu. Dan dia akan berprasangka yang bukan-bukan terhadap mayit tersebut. Bisa saja dia itu berprasangka bahwasanya darah yang ada pada mayit itu membuktikan bahwasanya mayit itu disiksa oleh Allah SWT. Atau dia termasuk orang yang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah, jelek pungkasannya. Dan juga disunahkan bagi orang yang memindahkan jenazah itu supaya tidak minta pertolongan kepada orang lain. Jikalau memang di dalam masalah memandikan dia itu sudah mencukupi, itu tidak disunahkan tidak meminta pertolongan kepada orang lain. Nah, kalau memang mendesak, dia harus minta pertolongan kepada orang lain, maka mintalah tolong kepada orang yang mempunyai sifat-sifat sepertinya orang yang berhak memandikan jenazah mayit. Dia harus amanah, dia harus mempunyai ilmu tentang mengurus jenazah. Seperti itu. Dan kalau memang dia itu mungkin mempunyai kelompok, biasanya kan tukang memandikan jenazah itu mempunyai tim, minimal tim pengurusan jenazah itu 5 orang. Yang satu itu pemimpinnya, yang 4 itu adalah yang menolong jika pemimpinnya itu nanti membutuhkan bantuan. Kalau memang ada timnya, mintalah tolong kepada timnya. Karena apa? Tim pemandian jenazah ini pasti orang-orang yang sudah dipilih oleh pemimpinnya, orang yang memenuhi syarat memandikan jenazah. Di antaranya apa? Dia mengetahui ilmunya tentang memandikan jenazah dan juga mempunyai
sifat amanah. Serta dia menganggap mayat yang dimandikan itu adalah orang tuanya sendiri. Maka kalau mempunyai syarat-syarat itu boleh dia meminta pertolongan kepada orang tersebut. Nah, dan disunahkan lagi di dekat mayat yang dimandikan itu dikasih wewangian, atau yaitu dupa atau bukur ya. Mungkin kayu garu kita nyalakan di situ, kita nyalakan, atau mungkin wewangian yang lain. Tujuannya apa? Tujuannya jika ada bau-bau yang tidak sedap dari mayit, ini bau-bau yang tidak sedap dari mayit ini bisa terkalahkan dengan bau harum yang kita taruh di tempat pemandian tersebut. Dan sebaiknya dan yang lebih utama itu memandikan jenazah, yaitu jenazahnya ditutupi dengan kain yang bisa menutupi ke seluruh tubuhnya si jenazah tadi ya. Jadi dengan 2 kain dipersiapkan, yang satu yaitu yang lebarnya itu bisa menutupi seluruh tubuhnya si mayit mulai dari kaki sampai kepala, dan yang kedua yaitu kain yang bisa menutupi anggota antara pusat dan lutut. Dan diusahakan kain yang menutupi antara anggota pusat dan lutut ini adalah kain yang gelap, warnanya gelap. Ketika nanti itu kok dikasih air, maka aurat utamanya mayat tidak bisa terlihat oleh kita. Dan usahakan kain yang untuk menutupi mayat ketika kita memandikan itu ada kain yang pori-porinya itu tidak terlalu rapat. Jadi ya yang agak renggang, sekira kita kucurkan air dari atasnya, itu air bisa langsung turun ke bawah, langsung brojol. Soalnya kan kalau kain itu pori-porinya tebal, meski rapat, itu nanti bisa saja kalau kita memandikan jenazah tadi, kita guyur dari atas, airnya tidak bisa turun ke bawah, tapi malah malah ke samping, kanan, ke kiri, dan sebagainya. Nah, ini masalah nah, masalah memandikan jenazah itu yang lebih utama ditutupi seluruh tubuhnya dengan memakai 2 kain atau baju kurung tadi. Ini berdasarkan dengan riwayatnya Siti Aisyah, yang mana Rasulullah SAW itu ketika beliau meninggal dunia, para sahabat memandikan Nabi Muhammad SAW di atas baju kurungnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW itu ketika meninggal, jenazahnya itu ditutup dengan baju kurung. Nah, para sahabat itu mengguyurkan air di atas kain kurung tersebut, dan beliau menggosok jenazah Nabi Muhammad SAW dari atas jenazahnya Nabi Muhammad. Itu yang menjadi dasar bahwasanya ketika kita memandikan jenazah, itu yang lebih utama kita tutup seluruh tubuh mayat, seluruh badan mayat kita tutup dengan kain ya. Nah, wali anadzalika astaru, dan yang seperti itu lebih menutupi terhadap mayat, maka fakana olam, yang seperti itu lebih utama. Wal ma'u al barid olam minal ma'i al musakhon. Nah, sekarang masalah air yang digunakan untuk memandikan jenazah, itu yang lebih utama adalah memakai air yang dingin. Jadi air yang dingin itu kalau dibanding dengan air yang panas, itu lebih utama air yang dingin untuk memandikan jenazah. Kenapa? Alasannya karena air yang dingin itu bisa menguatkan badannya si mayit
akan memperlambat pembusukan jenazah tersebut. Nah, adapun air yang panas itu bisa melemaskan terhadap tubuhnya mayit. Makanya antara air dingin dan air panas untuk memandikan jenazah itu lebih utama yang dingin. Nah, sekarang kalau pada tubuh mayit itu ada kotoran. Pada kotoran ada kotoran yang mana kotoran itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan memakai air yang panas, ya. Atau air yang digunakan untuk memandikan jenazah itu terlalu dingin, yang akhirnya orang yang memandikan ini jika menggunakan air yang terlalu dingin ini, beliau merasa khawatir terhadap jenazah tersebut. Nah, kalau memang seperti itu, maksudnya apa? Ada kotoran yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan memakai air yang panas, atau ada air yang dingin tapi terlalu dingin jika digunakan untuk memandikan, orang yang memandikan ini khawatir terhadap jenazah tersebut. Maka si ghusil, orang yang memandikan ini disuruh untuk memandikan jenazah tersebut dengan air yang panas. Nah, terusnya ya. Wahal tajibu lan ana ta wajib. Wala tajibu lan ana ta wajib. Wala tajibu lan ana ta wajib. Bangun Mas. Wala tajibu lan ana ta wajib apa niatul ghusli, niat ngedusi. Apa niatul ghusli, niat ngedusi. Fihi iku tetep ing dalam niatul ghusli. Fi iku tetep ing dalam niatul ghusli wajani utawi wajah loro. Wajani utawi wajah loro. Ahaduma utawi salah sijine wajani. Ahaduma utawi salah sijine wajani iku latajibu ora wajib apa niatul ghusli. Iku latajibu ora wajib apa niatul ghusli. Alasane ra wajib mau lianal qasda karena temestune sejane. Lianal qasda karena temestune sejane minhu sanging ghusli. Minhu sanging ghusli iku atang wipu bersihake. Falam tajib mongko ora wajib. Falam tajib mongko ora wajib fi ing dalam ghusli. Apa niatun niat. Ka izalatin najasati kaya dene ngilangi najis. Ka izalatin najasati kaya dene ngilangi najis. Wasani utahe kang kaping pindho. Iku tajibu wajib apa niatul ghusli. Lianau karena temestune ghusli. Iku tathirun nucake. Laya ta'alaku kang ora hubungan. Apa ghusli. Laya ta'alaku kang ora hubungan apa ghusli. Awas. Kleru ngene. Layatalaku kang ora hubungan apa niatul ghusli ngono. Layatalaku kang ora hubungan apa niatul ghusli bi izalati ainin kelawan ngilangake kahanan. Bi izalati ainin kelawan ngilangake kahanan.
fawajabat mongko wajib ing dalam ghusli apa niatu niat ka ghusli janabati kaya dene adus jinabat. Jadi ada pertanyaan masalah memandikan mayit itu niatnya bagaimana hukumnya? Masalah memandikan mayit itu niatnya memandikan mayit itu bagaimana hukumnya? Wajib atau tidak? Nah, di dalam masalah ini ulama ada dua pendapat. Yang nomor satu mengatakan bahwasanya niat memandikan jenazah, niat memandikan mayit itu hukumnya wajib. Hukumnya apa? Tidak wajib. Jadi pendapat yang nomor satu mengatakan bahwasanya niat di dalam memandikan mayit itu hukumnya tidak wajib. Kenapa? Alasannya karena memandikan mayit itu tujuannya adalah untuk membersihkan mayit tersebut. Makanya niatnya memandikan mayit itu tidak wajib. Tapi apa? Sunnah. Seperti halnya ketika kita menghilangkan najasah. Ketika kita menghilangkan najis, ini niat untuk menghilangkan najis tidak wajib. Contoh, mungkin di lantai itu ada kotoran ayam. Maka ketika kamu mensucikan lantaimu dari kotoran ayam, ini kan tidak membutuhkan niat toh. Cukup sampai hilangkan ainahnya najis tersebut, keadaan najis itu sampai hilangi. Terus begitu juga rasanya kamu hilangkan, baunya kamu hilangkan. Setelah itu menjadi najis hukumnya toh, tinggal kamu guyur dengan air yang suci dan mensucikan dan tidak membutuhkan niat. Nah, begitu juga masalah memandikan jenazah tadi, berhubung tujuannya itu adalah untuk membersihkan, maka tidak dibutuhkan untuk niat. Nah, masalah niat ini hukumnya sunnah. Nah, pendapat yang kedua itu mengatakan bahwasanya niat ketika kita memandikan jenazah itu hukumnya wajib. Karena apa? Pendapat yang kedua ini beralasan bahwasanya memandikan jenazah itu tujuannya adalah untuk mensucikan jenazah tersebut. Yang mana niat itu tidak ada hubungan terhadap menghilangkan ain atau keadaan tersebut. Maka berhubung seperti itu, tujuannya niat memandikan jenazah itu hukumnya wajib. Seperti halnya ketika kita mandi jinabat. Ketika kita mandi jinabat, ini hukum niatnya adalah wajib. Begitu juga memandikan jenazah tersebut. Ini menurut pendapat yang nomor 2. Walaya juzulan ora wenang. Walaya juzulan ora wenang lil ghusli kedhe wong kang ngedusi mayit. Lil ghusli kedhe wong kang ngedusi mayit apa ayang dzura ing yen to ningali sapa ghusil. Ila orati maring ngaurate mayit. Ila orati maring ngaurate mayit. Likali karena dewe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li aliin maring Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. La tangdur aja ningali sira. La tangdur aja ningali sira ila fakhdhi hayyin maring pupune wong kang urip. Ila fakhdhi hayyin maring pupune wong kang urip. Wala mayitin lan aja ningali sira ing pupune wong kang mati. Dan tidak diperbolehkan orang yang memandikan jenazah
ini melihat auratnya mayit. Ini hukumnya dosa, haram ya. Jadi haram orang yang memandikan jenazah melihat auratnya mayit. Nah, auratnya mayit tahu toh? Nah, ya. Nah, ini hukum tidak diperbolehkan orang yang memandikan mayit melihat auratnya mayit itu berlandaskan dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali. Nabi Muhammad itu mengatakan kepada Sayyidina Ali, la tangdur ila faridhi hayyin. Janganlah kamu melihat pahanya orang yang masih hidup. Jadi nggak boleh kita melihat pahanya orang yang masih hidup. Dan janganlah kamu melihat pahanya orang yang sudah meninggal dunia. Nah, berlandaskan hadis ini, makanya tidak diperbolehkan kita ketika kita memandikan jenazah melihat auratnya mayit. Dosa ini nanti. Wa istahabu. Wa istahabu lan den sunatake. Wa istahabu lan den sunatake apa Allah yang dzuro yen to ora ningali. Sapa ghasil. Ila sairi badani maring sekarine badane mayit. Ila fima angin ing dalem gawata. Ila fima angin ing dalem gawata la buddha kang tan kena ora. La buddha kang tan kena ora minhu sangking ma. La buddha kang tan kena ora apa minhu sangking ma ya. Apa minhu sangking ma. Walaya jusulan ora wenang. Walaya jusulan ora wenang apa aya masa ingin tong gepok sapa ghasil. Apa aya masa ingin tong gepok sapa ghasil ora tahu ing ngaurate mayit. Ora tahu ing ngaurate mayit. Lianahu krana temen setune kelakuan. Lianahu krana temen setune kelakon iku dalamnya jus. Iku dalamnya jus are kalane ora wenang. Iku dalamnya jus are kalane ora wenang apa naturu ningali. Apa naturu ningali fal masu mongko taing demek utawa gepok. Iku awala luwe ora wenang. Iku ala luwe ora wenang. Jadi disunahkan bagi orang yang memandikan jenazah yaitu untuk tidak melihat anggotanya mayit selain auratnya. Jadi lek sing masalah aurat kan sudah jelas toh. Masalah auratnya mayit jelas tidak diperbolehkan toh melihat. Nah, anggota yang selain aurat ini pun orang yang memandikan disunahkan untuk tidak melihatnya. Jadi selain anggota auratnya mayit, orang yang memandikan ini disunahkan tidak melihatnya. Dan tidak kecuali apa? Selain auratnya mayit, orang yang memandikan ini disunahkan untuk tidak melihatnya ya. Kecuali apa? Kecuali anggota yang harus dia lihat. Kalau tidak melihat, dia tidak bisa melakukan pemandian tersebut. Semisal ketika orang yang memandikan itu membutuhkan untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di bawah kukunya mayit, ini kan otomatis harus melihat toh. Harus melihat toh. Kalau tidak melihat, ini nanti tidak tahu dia apakah ini sudah bersih atau belum, kan tidak tahu. Makanya dia harus melihat. Nah, kalau seperti itu diperbolehkan. Nah, dan disunahkan
dan tidak diperbolehkan ya wala yajuzu ya. Wala yajuzu ayamasa auratahu dan tidak diperbolehkan hukumnya haram bagi ghusil untuk menyentuh aurat mayit. Kenapa? Karena li'anau idza lam yajuz annadhu fal mausu aula. Karena sesuatu yang tidak boleh dilihat itu ketika memegang justru malah sangat tidak diperbolehkan. Wong nyawange ora oleh apa meneh ditemok. Wa istahabu lan den sunatake. Wa istahabu lan den sunatake apa alayamasa. Apa alayamasa ing yen to ora gepok sapa ghusil saira badani ing sakarine badane mayit. Saira badani ing sakarine badane mayit. Lima krana perkara ruwiya kang deniwatake apa anak alian temen sedene Sayyidina Ali karamah wajah iku gosala ngedusi sapa Sayyidina Ali annabiya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babiyati lan iku ing dalem tangane Sayyidina Ali khirqatun utawi gombal yatabiu hale niti sapa Sayyidina Ali biya kelan khirqah ma ing perkara tatal komisi kang tetep ing dalem ngesor-ngesore baju kurung. Jadi disunahkan bagi orang yang memandikan jenazah itu untuk tidak menyentuh anggotanya mayit. Maksudnya di sini anggota yang bukan termasuk aurat. Karena berlandaskan sesuatu yang diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Ali itu ketika beliau memandikan jenazah Rasulullah SAW di tangan beliau Sayyidina Ali ini ada apa? Ada sarung tangannya. Jadi ada gombal atau kain yang dibuat sebagai sarung tangan. Dan dengan sarung tangan beliau itulah Sayyidina Ali itu apa? Meneliti sesuatu yang ada di balik baju kurung tadi. Maksudnya apa? Mungkin menggosok tubuh Rasulullah SAW ya, atau menyabun tubuh Rasulullah SAW itu beliau memakaikan tangannya yaitu sarung tangan. Jadi tidak bertemu langsung tangannya Sayyidina Ali tidak bertemu langsung dengan kulit Rasulullah SAW. Nah, berdasarkan itu hukumnya sunnah orang yang memandikan itu tidak menyentuh badannya mayit yang bukan aurat. Kalau yang aurat jelas tidak diperbolehkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pengajian hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.